of the encouraging words spoken here by the President of Indonesia. This is the country with the largest Muslim population of all nations. And it's also a sign of what could come. Tantang perang tini perdamaian. PIM Israel terang-terangan nyatakan ini pada Indonesia. התשואה תהיה קשה וארוכה, ואנחנו ערוכים לכך. זאת מלחמת העצמאות השנייה שלנו. נילחם על הגנת המולדת. נילחם ולא ניסוג. נילחם ביבשה, בים ובאוויר. נשמיד את האויב מעל הקרקע ומתחת לקרקע. נילחם וננצח. Situasi geopolitik di Timur Tengah kembali memanas setelah pernyataan keras dan kontroversial dilontarkan langsung oleh Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu, yang secara terbuka menantang kehadiran TNI Perdamaian Indonesia di Gaza. Pernyataan tersebut sontak mengejutkan dunia internasional, terlebih karena ditujukan langsung kepada Indonesia, negara yang selama ini dikenal konsisten mengusung diplomasi damai dan misi kemanusiaan. Dalam pidato darurat yang disiarkan secara nasional dari Tel Aviv, Netanyahu tidak lagi menggunakan bahasa diplomatik. Ia menyebut kehadiran TNI Perdamaian sebagai ancaman strategis langsung terhadap kepentingan Israel di Gaza. Keberhasilan pasukan Indonesia dalam mengamankan jalur bantuan kemanusiaan, melindungi warga sipil, serta meredam bentrokan bersenjata justru membuat posisi militer Israel semakin terpojok secara moral dan politik di mata dunia. Seorang pengamat militer Timur Tengah menyebut bahwa TNI Perdamaian telah menjadi variabel tak terduga yang mengubah peta kekuatan di Gaza. نحن أبلغنا كل الأطراف بما في ذلك الحكومة الإندونيسية أننا كفلسطينيين لا نحتاج إلى وصاية وأن آخر شيء ينبغي أن يفكر به العالم هو إرسال قوات تقوم مقام الاحتلال تشتبك مع الفلسطينيين بالنيابة عن الاحتلال أو تحاول النيل من إرادتهم بدل جيش الاحتلال. Menanggapi pernyataan keras tersebut, pemerintah Indonesia melalui saluran diplomatik menyampaikan sikap yang tak kalah tegas. Indonesia menegaskan bahwa kehadiran TNI Perdamaian di Gaza murni bersifat kemanusiaan, sesuai mandat internasional dan tidak ditujukan untuk memerangi pihak manapun. Pernyataan ini menegaskan bahwa Indonesia tidak akan tunduk pada intimidasi, sekaligus menutup pintu bagi tekanan sepihak dari Israel. Tantangan terbuka dari Benjamin Netanyahu justru mempertegas posisi Indonesia di mata dunia, negara yang tidak mencari perang, tetapi tidak akan mundur ketika perdamaian dan kemanusiaan dipertaruhkan. Hingga kini, TNI Perdamaian tetap siaga, disiplin, dan berkomitmen menjalankan mandatnya. Sementara itu, pernyataan Netanyahu tercatat sebagai salah satu pidato paling konfrontatif yang justru memperlihatkan kegelisahan Israel menghadapi realitas baru di Gaza. Realitas di mana kekuatan senjata tak lagi menjadi satu-satunya penentu. Priority is the immediate cessation of all violence and implementation of a ceasefire. Not only agreed, but to implement a ceasefire. The purpose is to protect civilians and to give full humanitarian access in Gaza. And we fully support Israel's right to defense, but we have also considered and stated that this has to be done in a proportionate manner and respecting international humanitarian law. Banyak warga Gaza menyebut pasukan Indonesia sebagai tameng hidup yang membuat mereka merasa aman tanpa perlu angkat senjata. Pengamat menilai pidato Netanyahu bukanlah sinyal kekuatan, melainkan indikasi kepanikan. Tekanan internal di dalam negeri Israel semakin besar. Demonstrasi warga, kritik dari parlemen, serta perpecahan di tubuh militer membuat posisi Netanyahu kian rapuh. Dalam situasi terdesak itu, Indonesia dijadikan sasaran. TNI Perdamaian diposisikan sebagai musuh baru demi mengalihkan kemarahan publik Israel. Respons Indonesia tidak kalah tegas, namun tetap dalam bingkai kehormatan diplomasi. Pemerintah menegaskan bahwa kehadiran TNI Perdamaian bukan untuk perang, tetapi Indonesia tidak akan gentar menghadapi ancaman siapapun. Pernyataan resmi menyebut bahwa setiap prajurit Indonesia di Gaza bertugas atas nama kemanusiaan, perdamaian, dan mandat internasional. Namun jika keselamatan pasukan terancam, Indonesia siap mengambil langkah tegas sesuai hukum internasional. Di lapangan, TNI Perdamaian tetap bergerak dalam keheningan. Tanpa provokasi,
tanpa pidato berlebihan. Justru ketenangan inilah yang disebut-sebut paling menakutkan bagi pihak lawan. Pasukan Indonesia dikenal disiplin, terorganisir, dan memiliki pengalaman panjang dalam misi internasional. Setiap pos dijaga ketat, setiap pergerakan dicatat, setiap ancaman dianalisis. Sumber menyebut, beberapa unit militer Israel mulai enggan berhadapan langsung dengan zona yang diamankan TNI Perdamaian. Bukan karena kalah jumlah, tetapi karena ketidakpastian konsekuensi. Selama bertahun-tahun, hubungan antara Indonesia dan Israel berada dalam koridor ketegangan diplomatik yang terkendali. Namun, kehadiran TNI Perdamaian di Gaza mengubah segalanya. Pasukan Indonesia yang datang dengan mandat kemanusiaan justru berhasil menciptakan zona aman yang sebelumnya gagal diwujudkan berbagai kekuatan internasional. Keberhasilan ini secara perlahan mematahkan dominasi militer Israel di sejumlah sektor strategis. Jalur logistik yang dulunya dikontrol ketat, kini berada di bawah pengawasan pasukan perdamaian. Bentrokan berkurang drastis, warga sipil kembali berani keluar rumah. Bagi Israel, kondisi ini dianggap sebagai ancaman serius, bukan karena senjata, tetapi karena kehilangan kendali psikologis dan politik. Pernyataan Netanyahu membuat dunia berada di persimpangan berbahaya. Sebagian negara mendesak Israel menahan diri. Sebagian lain khawatir konflik akan melebar jika Indonesia benar-benar diseret ke pusaran perang. Namun satu hal tak terbantahkan. Posisi Indonesia justru menguat di mata banyak negara berkembang. TNI Perdamaian dipandang sebagai simbol bahwa kekuatan militer tidak selalu identik dengan agresi. Banyak analis memperingatkan bahwa jika Israel benar-benar mengambil langkah militer terhadap TNI Perdamaian, dampaknya bisa fatal bukan hanya secara militer, tetapi juga diplomatik dan ekonomi. Konflik dengan Indonesia berarti membuka front baru dengan negara berpengaruh di Asia, Afrika, dan dunia Islam. Sebuah risiko besar yang bisa mengisolasi Israel lebih jauh. Tantangan peran dari Benjamin Netanyahu kini tercatat sebagai salah satu momen paling berbahaya dalam sejarah konflik Gaza. Namun bagi Indonesia, sikap sudah jelas. Perdamaian adalah harga mati, kehormatan tidak untuk ditawar. TNI Perdamaian tetap berdiri di Gaza, sunyi, tegap, dan siap menghadapi apapun. Dunia menahan napas, menunggu apakah ancaman itu akan menjadi kenyataan atau justru menjadi bukti bahwa intimidasi tak selalu berujung pada kemenangan.